Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di materi kedua atau video kedua dengan pembahasan atau topik perekaman video, ya. Nah, masih dalam rangkaian workshop online pembuatan video pembelajaran dan tutorial publish YouTube, ya, bersama saya Bang Hasan MCS dan Sahajah Innovation. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, saya akan mengulas beberapa hal terkait perekaman video, ya, mulai nanti dari perlengkapannya apa saja, kemudian kira-kira butuh biaya berapa atau investasi berapa untuk mengadakan perlengkapan itu, terus softwarenya apa saja. Nah, baru nanti akan kita lanjutkan video berikutnya bagaimana praktek merekam video dengan suatu software, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada tahapan merekam video ini merupakan tahapan yang cukup penting bagaimana kita nanti bisa menghasilkan video pembelajaran atau video tutorial atau video konten kreator, gitu ya, yang bagus. Tentu harus diawali dari bagaimana merekam videonya dengan bagus. Nah, ketika kita melakukan perekaman ini, kita juga tidak bisa terlepas dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu bagaimana membuat naskah atau materi itu sendiri. Nah, jadi nanti ketika misalnya Bapak Ibu guru, tutor misalnya, ya tentu yang akan disampaikan dalam video atau yang akan direkam ini tentu adalah materi yang ada di modul pembelajarannya, ya. Jadi nanti satu rekaman untuk satu video pembelajaran itu untuk satu materi, gitu ya. Jadi nanti kalau ada misalnya 14 pertemuan misalnya, maka akan ada 14 materi dan 14 video yang kemudian ada kurang lebih ada 14 merekam video. Nah, dan tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang baru istilahnya belajar atau yang baru untuk tampil depan kamera. Nah, nanti bisa dengan belajar, latihan, sehingga nanti akan leluasa, ya, menyampaikan materi di depan kamera, ya. Nah, apalagi kalau kita nanti akan ada editing, ya, sehingga tidak apa-apa, direkam saja. Kalau ada yang salah, direkam saja. Atau nanti akan dipotong atau akan diedit, ya. Oke, saya akan mulai dengan materi. Nah, ini ya. Jadi di dalam kita mau melakukan perekaman video, kita perlu tahu tentang perangkat yang dibutuhkan apa saja, ya, dalam hal merekam video ini. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah kamera, ya. Nah, kamera ini bisa kamera dari HP, bisa kamera dari laptop yang sudah ada internalnya, gitu ya, webcam, atau webcam di laptop yang sifatnya eksternal. Jadi yang kemudian diletakkan di atas laptopnya atau di atas komputer, maka kemudian bisa untuk melakukan perekaman, ya. Yang kedua itu adalah mikrofon, ya. Mikrofon itu digunakan agar audio yang kita hasilkan dalam video itu jernih atau bersih atau bagus, ya. Karena kalau kita tidak menggunakan mikrofon, baik itu clip on apa tidak, begitu ya, nah itu akan suaranya akan bercampur dengan suara-suara luar, gitu ya, atau ada yang disebut noise, gitu, sehingga akan sulit nanti
untuk kita menghasilkan video yang bagus. Jadi memang mikrofon itu perlu. Yang ketiga, agar bisa mengatur ya penempatan kameranya tadi ya dibutuhkan tripod kalau menggunakan HP ya, termasuk nanti kalau menggunakan ring light ya atau webcam eksternal itu juga butuh tripod ya. Tapi kalau misalnya cukup menggunakan kamera webcam laptop ya, kemudian mikrofon clip on, jadi bisa saja tripod ini belum begitu ya diperlukan ya. Yang berikutnya adalah software untuk merekam video ya, aplikasi yang digunakan untuk merekam video. Nah, tentu akan terbagi dua. Ada software yang digunakan merekam video di PC atau laptop. Yang kedua, software untuk merekam video jika nanti merekamnya menggunakan HP ya. Nah, yang berikutnya adalah green screen atau green screen atau kain hijau yang biasa digunakan untuk background, sehingga nanti video kita atau gambar kita itu bisa nanti diganti dengan objek-objek lain ya. Nah, apakah harus hijau? Sebetulnya tidak harus hijau, bisa biru, bisa yang lain. Cuma secara umum ketika orang melakukan perekaman video itu menggunakan kain hijau khusus gitu ya. Nah, yang tambahan berikutnya yang dibutuhkan adalah ring light LED atau pencahayaan khusus gitu ya. Nah, sekarang banyak jenisnya. Ada yang menggunakan ring light ya atau lampu bulat yang kemudian diletakkan di tripod sehingga pencahayaan bisa langsung ke depan kita. Atau ada yang kemudian dijepitkan di atas laptop atau komputer, ada juga. Nah, jadi fungsinya ring light ini adalah agar pencahayaan di objeknya ini, di kita ketika menyampaikan itu tidak gelap gitu ya. Jadi akan menghasilkan suatu visualisasi atau gambar atau rekaman yang bagus ya. Jadi gambarnya bagus, audionya jernih gitu ya, kemudian materinya bagus, menyampaikannya juga baik, maka itulah nanti yang kita sebut dengan video yang berkualitas ya, baik untuk video pembelajaran, video tutorial maupun video untuk konten YouTube gitu ya. Nah, jadi itu perlengkapan yang kita butuhkan. Nah, mana yang kira-kira wajib, Pak? Yang wajib pertama harus ada kamera, kemudian mikrofon sama softwarenya ya. Yang lainnya sifatnya pelengkap saja. Nah, berikutnya akan saya berikan gambaran terkait dengan seperti apa perangkat-perangkat ini di luar sana beserta gambaran harganya, biar nanti ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi, ingin mengadakan sendiri bisa dapat gambaran. Nah, saya mulai dari webcam. Webcam itu ketika sudah ada HP, ketika sudah ada webcam internal di laptop sudah sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika laptopnya tidak ada kamera, nah maka perlu webcam eksternal namanya ya. Nah, webcam eksternal ini bisa diletakkan di atas laptop atau di atas PC-nya. Nah, kisaran harganya di situ sudah terlihat ya, baik nanti kalau mau memesan di beberapa marketplace ya. Ada yang 66.000, ada yang 100-an ribu, ada yang 200-an, ya tergantung dari kualitas, merek dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih 100-an ya. 100 sampai 200.000 kalau itu membutuhkan webcam eksternal. Tapi kalau sudah ada di laptop atau pakai HP berarti sudah tidak perlu lagi webcam eksternal. Oke, kemudian mikrofon. Mikrofon ini
ya, bisa yang modelnya clip on, bisa mikrofon yang kemudian diletakkan di atas perekam atau didudukan di eh, meja tempat kita merekam, ya, baik itu dengan tripod mini atau dengan tripod yang sering kita lihat di podcast gitulah, ya. Nah, jadi mikrofon ini sekali lagi berfungsi untuk menghasilkan audio yang bagus nanti dalam video kita. Nah, kisaran harganya juga kurang lebih antara 100 sampai 200 ribu, ya, tinggal di order saja, ya, dan itu sifatnya adalah investasi, ya. Jadi bisa nanti istilahnya itu ya urunan gitu ya, atau saling bersama jadi satu kelompok, ya, dipakai bergantian gitu ya. Oke, itu tadi adalah mikrofon. Sekarang tripod. Nah, tripod ini digunakan ketika misalnya kita mau merekam menggunakan HP. Maka butuh tripod agar tidak bergetar atau goyang-goyang nanti videonya, dan tidak membutuhkan orang khusus yang akan memegang HP-nya jika merekam menggunakan HP, ya. Nah, jika merekam menggunakan laptop berarti tidak butuh tripod, ya. Oke. Nah, kurang lebih tripod itu juga harganya di angka 100 sampai 200 ribu, ya. Jadi tergantung lagi-lagi dengan kualitasnya. Ada juga yang mungkin sampai 500-an ribu, 300-an ribu jika memang dia bahannya lebih bagus dan kualitasnya bagus. Tapi standarnya 100 sampai 200 ribu, ya. Nah, kita beralih ke software untuk merekam video. Jadi, software yang akan kita gunakan di dalam merekam video itu kalau akan digunakan di laptop, ya, saya rekomendasikan menggunakan OBS Studio, ya. Walaupun bisa juga nanti menggunakan software lain, ya. Ada yang namanya Camtasia, Bandicam, Cam Studio dan lain-lain. Jadi itu hanya alat saja, ya. Nah, saya sarankan OBS Studio karena nanti fiturnya bisa untuk streaming, ya. Kemudian bisa berganti scene gitu ya. Itu lebih fleksibel gitu ya. Apalagi softwarenya itu adalah free dan bisa digunakan secara gratis. Untuk di HP, kalaupun nanti Bapak Ibu tidak membutuhkan atau belum ada laptop misalnya, maka ya pilihannya adalah di HP, ya. Nah, kalau nanti merekam menggunakan HP, maka yang direkomendasikan atau sering digunakan oleh content creator itu adalah open camera, ya, karena dia bisa memiliki fitur untuk mic eksternal, gitu ya. Kalau kita menggunakan video recorder yang bawaan HP itu biasanya hanya support mic internal di HP-nya saja. Tapi ketika kita menggunakan mic eksternal clip on dan lain-lain tadi itu tidak support, gitu ya. Maka kita gunakan aplikasi tambahan yang namanya Open Camera. Kemudian pada menu audionya itu kita aktifkan eksternal audio, gitu ya. Walaupun juga ada beberapa software lain, ya, ada Phoenix Recorder dan lain-lain, tapi ketika misalnya di HP yang umum digunakan Open Camera. Dan tutorialnya di YouTube juga banyak, tinggal Anda juga pelajari. Cuma di dalam workshop ini saya akan mempraktekannya menggunakan laptop dan softwarenya adalah OBS Studio, ya. Jadi nanti kalau untuk HP silakan latihan sendiri, ya. Prinsipnya sama, ya, menghasilkan satu video yang nanti kemudian kita edit dan kita akan animasikan. Cuma kalau kita menggunakan kamera HP, maka objek antara kita yang menyampaikan dengan objek yang kita sampaikan itu terpisah dan nanti digabung di dalam software editing. Tapi kalau kita menggunakan software seperti OBS Studio di laptop,
kita antara yang menyampaikan objeknya ini dengan apa yang kita sampaikan itu bisa langsung menyatu sehingga nanti memudahkan editing, gitu ya. Oke, itu tentang softwarenya. Nah, ini OBS Studio ya, bisa di searching, nanti akan ada masukkan kata kunci aja di Google OBS Studio, maka akan nanti dibawa ke obsproject.com. Di situ sudah bisa di-download ya, baik yang menggunakan Windows atau Linux atau laptopnya Apple ya, macOS. Nah, jadi nanti gunakan saja Windows ya. Bahkan di situ versi terbarunya itu update sekali ya, 4 Oktober 2021 ya. Nah, kalau menggunakan HP ya silakan nanti gunakan open camera. Banyak fitur-fitur di situ yang cukup membantu gitu ya. Ada yang mic eksternal tadi, kemudian juga ada efek blur, ada untuk stabilizernya dan seterusnya ya. Jadi nanti silakan dieksplor dan bisa dibaca sendiri tutorial yang ada di YouTube ya. Nah, berikutnya perlengkapan yang tambahan yang dibutuhkan itu adalah green screen ya. Green screen ini digunakan agar background kita nanti itu bisa kita ganti dengan objek-objek lain ya. Seperti yang saya gunakan saat ini ya, itu saya menggunakan green screen, kemudian objeknya saya bisa ganti dengan gambar, saya nanti bisa ganti dengan yang lain ya. Nah, kisaran harga juga sangat murah ya. Untuk yang ukuran 3x2 mungkin ya harganya cuma 30-an ribu gitu ya. Ya, jadi di bawah 100.000 ya. Oke. Nah, kain green screen ini nanti juga bisa digunakan untuk Zoom meeting, untuk yang lain. Nah, yang terakhir perangkatnya adalah ring light LED. Jadi ini sesuai dengan namanya, LED, lampu yang bentuknya bulat yang biasanya dipasang di suatu tripod, diletakkan di depan kita yang menyampaikan ini. Seperti yang saya gunakan sekarang itu, saya menggunakan ring light LED ya, menggunakan tripod, kemudian kameranya kamera dari laptop, mic-nya adalah mic dari yang ada di samping. Nah, jadi itu terkait dengan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ya, sehingga nanti ketika kita sudah menyiapkan materi, kita sudah menyiapkan perlengkapannya, kemudian sudah mendownload aplikasinya, maka kita sudah siap untuk melakukan rekaman. Jadi untuk perekaman ini ada part 1, saya menjelaskan konsep sama perlengkapan dan software. Nanti part 2-nya ya, kemudian kita akan mencoba melakukan perekaman menggunakan OBS Studio ya. Nah, jadi untuk video part 1-nya dalam hal perekaman ya, sampai di sini. Tugasnya Bapak Ibu adalah silakan di-download dulu aplikasi atau software OBS Studio-nya, kemudian diinstal di laptopnya ya. Nanti baru kita akan lanjutkan di video berikutnya, part 2 dalam perekaman video. Kita akan praktekkan dan saya akan demokan bagaimana merekam video menggunakan OBS Studio sehingga nanti rekaman kita menjadi bagus ya. Saya rasa itu aja yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Selamat mendownload dan nanti kita bisa praktekkan bagaimana merekam video menggunakan OBS Studio. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.